Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Imagnum yang keren, di hari Senin yang alhamdulillah ya sangat cerah di sini. Kita akan membuka pekan ini dengan sebuah kisah ya, mengenai perjalanan salah satu utusan Allah ya. Nah, di sini Bu Reni tidak sendiri. Di sini Bu Reni sudah ditemani oleh Ustadz yang sudah tidak asing lagi untuk kalian dan untuk semua cendekia muda ya. Beliau adalah Ustadz Jumadi. Assalamualaikum Ustadz Jumadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Reni dan Imagnum yang keren. Masya Allah. Oke, Ustadz Jumadi, alhamdulillah ya, hari ini kita masih diberi kesehatan, masih bisa bernafas ketika bangun, masih bisa bertatap muka walaupun masih melalui online ya, Ustadz Jumadi bersama anak-anak Imagnum yang keren ini. Nah, mengawali pekan ini, insya Allah akan ada sebuah kisah mungkin ya yang akan nanti dicoba di-sharekan, diceritakan oleh Ustadz sendiri ya, mengenai salah satu utusan Allah, Rasulullah, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Nah, anak-anak Imagnum yang keren, bahwasanya Allah menciptakan hambanya ini, menciptakan kita manusia ini berbeda-beda ya. Oke, baik itu budayanya sebagaimana yang sudah kita pelajari bersama, kemudian juga setiap hamba Allah yang Allah ciptakan memiliki perjalanan hidup dan ujian yang berbeda ya. Nah, salah satu ujian yang sedang Allah berikan untuk menguji kesabaran, keimanan dan kekuatan kita, keyakinan kita terhadap Allah, yaitu yang sekarang sedang kita rasakan. Kurang lebih sudah 1 tahun ya Ustadz ya. 1 tahun. Apa yang 1 tahun Bu Reni? Nah, kurang lebih sudah 1 tahun nih Allah memberikan kita ujian, yaitu sebuah penyakit ya yang berasal dari satu virus Ustadz. Di mana virus ini sebenarnya kalau secara kasat mata itu tidak terlihat Ustadz, tapi qadarullah dengan virus ini telah banyak sekali hamba Allah yang Syahid, ya. betul, yang syahid, yang meninggal dunia seperti itu. Nah, Imagnum Saleh dan Salehah, lantas apa sih yang harus kita lakukan nih terhadap ujian yang Allah berikan ini? Allah berfirman Ustaz dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Itu artinya hai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan sabar ini sebagai penolongmu, seperti itu. Dan mungkin di tengah ujian yang sedang kita hadapi bersama ini, mungkin ya kita ingin segera nih ujian ini berlalu, tapi Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah tadi bahwasanya ketika kita menghadapi sebuah ujian yang Allah berikan, hanya salat dan sabarlah yang akan menjadi penolong kita, seperti itu. Nah, ternyata Ustadz, ujian yang Allah berikan sekarang ini ternyata dahulu Allah pun pernah memberikan ujian penyakit ya Ustadz ya terhadap salah satu utusan Allah, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Nah, Imagnum yang keren, bagaimana nih ujiannya seperti apa dan bagaimana Nabi Ayub menghadapi ujian yang Allah berikan? Langsung saja ya, kita akan berikan waktunya untuk Ustaz Jumadi. Mangga Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anak Imagnum, yes, kita tadi akan membahas ya soal sosok manusia yang Allah uji ya. Jadi Nabi Ayub juga dipuji ternyata anak-anak ya Bu Reni oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Shad surat ke-38 ayat ke-44.
Jadi ini pujian Allah kepada Nabi Ayub ya. Ketika Nabi Ayub diuji dengan berbagai ujian ya. Nanti kita akan bahas ujian apa saja ya yang dialami oleh Nabi Ayub ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna wajadnahu sabira. Ni'mal abdu innahu awwab." Sesungguhnya kami dapati yaitu Nabi Ayub seorang yang sabar ya. Tadi Bu Reni menyebutkan ayat tentang sabar ya. Sabar, betul. Jadi Nabi Ayub ini seorang yang sabar. Jadi Allah sendiri yang mengatakan bahwa Nabi Ayub ini seorang yang sabar ya. Kemudian nikmal abdu innahu awwab ya. Dia adalah sebaik-baik hamba. Jadi yang pertama tadi sabar ya, Nabi Ayub. Kemudian Allah mengatakan lagi Nabi Ayub ini adalah sebaik-baik hamba. Innahu awwab ya, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Jadi 3 di sini ya. Jadi sabar, kemudian termasuk salah seorang yang terbaik ya, salah seorang hamba yang terbaik. Kemudian juga dia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Nah, untuk mengenal Nabi Ayub ini mungkin di antara imam ya sudah ada juga yang tahu ya. Nah, tetapi kita coba sekarang review lah ya. Mengingatkan kembali ya Ustaz ya. Supaya kita bisa mengambil hikmahnya ya, apalagi tadi ya di tengah kondisi Indonesia yang sudah hampir 1 tahun kurang lebih ya Ustaz ya. Bahkan kemungkinan akan masih ini ya, sekarang masih berlangsung gitu ya. Nah, kita akan lihat bagaimana dulu Nabi Ayub ketika menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita akan mengenal terlebih dahulu siapa ini sosok dari Nabi Ayub alaihissalam ini. Nabi Ayub, Bu Reni ya, dia ini ternyata adalah keturunan dari Nabi, ada yang tahu nggak ya, Imam Nur? Dari Nabi siapa ya, Nabi Ayub ya? Coba. Nabi Ishak. Nabi. Betul ya. Pinter, keren Imam Nur. Atifa ini Sarah Atifa ya. Masya Allah, Atifa selalu aktif ya. Selalu betul jawabannya ya. Jadi betul ya, keturunan dari Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak berarti dia dari ke atasnya siapa Nabi Ishak? Keturunan siapa berarti Nabi Ishak ke atasnya? Nabi Ibrahim. Alhamdulillah, betul sekali ya. Jadi Nabi Ibrahim ke atasnya ya. Jadi emang Nabi Ibrahim dikenal dengan Abul Anbiya ya, Bu Reni dan Imam. Ayahnya para nabi begitu Ustaz ya. Ayahnya para nabi, karena dari Nabi Ibrahim banyak yang jadi nabi ya, dari keturunan Ishak dan keturunan Ismail. Dari keturunan Ishak nanti itu nabi-nabi yang berasal dari Bani Israel ya, sementara dari Nabi Ismail nanti akan menurunkan Rasulullah ya, betul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, nabi yang terakhir, yang penutup ya. Nah, Nabi Ayub ya, beliau ini lahir di Romawi ternyata ya. Yang Bapak baca itu di Romawi, berarti Romawi kalau sekarang daerah mana ya Bu Reni, Romawi? Eropa ya. Eropa betul. Eropa di Romawi ya. Kemudian tadi ya keturunan dari Nabi siapa? Ishak ya. Kemudian ke atas Ibrahim. Nah, kemudian yang menarik nih Bu Reni ya, ternyata Nabi Ayub ini dia sangat kaya raya. Kaya raya, kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Luar biasa kan ini ya? Iya, betul. Sudah kaya raya, taat ya. Kalau misalnya ada juga sih ya, mungkin di antara ini ya, ada yang dia sebaliknya Bu Reni ya. Betul. Yang tidak pandai betul. Sudah tidak kaya, tidak taat pula. Ya Allah, nauzubillah min dzalik ya Ustaz. Berarti ini dia sangat merugi sekali gitu ya. Sudah tidak taat ya, miskin di dunia, kemudian tidak mau beribadah. Nauzubillah. Gitu ya. Ini kondisi yang sangat buruk ya. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita berlindung ya dari keadaan seperti itu. Nah, Nabi Ayub tidak seperti itu. Nabi Ayub kaya raya ya, kemudian taat. Ya. Kaya raya apa saja sih kekayaan Nabi Ayub itu? Ya, yang pertama ya Bu Reni, kekayaan Nabi Ayub itu dia punya harta
hewan, ya, hewan binatang ternak yang sangat banyak. Melimpah ya. Nah, hewannya banyak, ya, tumbuhannya juga mungkin kebun-kebunnya banyak. Kalau boleh tahu Ustaz, maaf mau tahu hewannya hewan apa Ustaz? Hewan ternak aja, Oh. mungkin kayak apa ya, hewan ternak, Kambing gitu. ya. Nah, kalau zaman dulu kan Kambing sama ya, unta, betul ya. betul. Dan itu adalah ukuran kekayaan waktu itu, ya. Magnum. Jadi ukuran kekayaan waktu itu adalah mempunyai binatang ternak yang banyak. Ya, di antaranya kalau kita ini kan adalah itu ya, apa tadi teh? Kambing dan unta ya. Nah ini ya, nah, Nabi Ayub tadi ya tidak sombong. Nah ini harta kekayaan Nabi Ayub ini ya, Magnum ya. Yang pertama ternyata Nabi Ayub ini punya anak-anak yang solih dan solihah. Masya Allah. Ada yang tahu nggak Magnum? Coba berapa anaknya Nabi Ayub alaihi salam? Boleh langsung jawab aja ya Ustaz ya, Boleh, kalau ada yang jawab tahu aja. nih. Berapa nih kira-kira anak Nabi Ayub alaihi salam? Siapa yang tahu? Jadi Nabi Ayub itu kan nabi yang sangat kaya, kemudian juga taat terhadap Allah. Anak Nabi Ayub berjumlah 12. Masya 12. Selalu terjawab. Dan kesamaannya adalah laki-laki. Oh, semuanya laki-laki katanya Ustaz. Betul sekali. Ini siapa penyanyi? Siapa? Suaranya Atifah Atifah terdengar lagi, betul. Masya Allah. Kayaknya ini Atifah sudah baca sebelumnya ya. Betul betul. 12 betul ya. Nah 12 anak ini lagi anaknya soleh apa? Berarti soleh ya. Anaknya soleh semua. Ya berarti kan enak kalau punya anak-anak soleh ya. Masya Gampang Allah, ya. bahagia gitu Ustaz dia Bahagia. sebagai orang tua. Orang tua juga pasti akan wah senang luar biasa ya. Jadi ini anaknya 12. Berarti ini yang solehahnya dihapus ya, karena anaknya laki-laki semua ya. Nah, kemudian yang kedua tadi ya, yang kedua itu budak ini ya. Nah, Magnum ada budak. Jadi kalau zaman dulu kan masih zaman ini ya, jual beli budak gitu ya. Sampai kepada zaman Nabi Muhammad pun Masih ada ya Ustaz ya. Nah, Nabi Ayub itu punya banyak budak-budak gitu. Dan harga budak ini tahu nggak berapa? Nah, nggak tahu Ustaz. Perkiraan ya harga budak dulu kan ada sahabat Nabi yang suka membeli budak yang membebaskan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq ya. Dia suka membebaskan budak-budak dengan hartanya. Itu perkiraan sekitar ada yang mungkin di atas 100 jutaan ini. Satu budaknya itu Ustaz. ya. Oh. Apalagi kalau budaknya itu kuat gitu ya. Kemudian kalau laki-laki tampan, perempuan cantik itu pasti harganya mahal gitu ya. Nah, Nabi Ayub kebayang ya budaknya sangat banyak ya. Kemudian apalagi yang dipunya oleh Nabi Ayub ini tanah yang luas. Ya, tanahnya yang luas. Mungkin bayangan Bapak coba kalian bayangkan gitu ya, kalau misalkan seseorang itu punya tanah wilayah Antapani dan Acamani aja. Wah, Masya Allah itu ya. Se-Acamani, se-Antapani gitu, Iya, itu iya. semua milik Nabi Ayub gitu ya. Iya, iya. Kebayang bagaimana kekayaan. Kayaknya gitu ya Ustaz ya. Itu gambaran saja gitu ya, tanah yang dimiliki oleh Nabi Ayub sangat luas. Kemudian tadi ini yang sudah kita bahas ya, binatang ternak dan juga kebun-kebunnya sangat banyak ya. Lanjut lagi ya. Nah, ya, tetapi ternyata ada yang tidak senang Bu Reni ya, Imam. Siapa yang tidak senang dengan kesolehan Nabi Ayub? Siapa coba? Iblis. Iblis. Oh, setan ya, dasar setan ya. Dia tidak senang kalau ada seorang Hamba Allah. taat kepada Allah, ya. Makanya kemudian setan ini berusaha mengganggu ya, diganggu lewat bisikan-bisikan. Kemarin sudah kita bahas surat An-Nas ya. Bagaimana setan itu selalu membisik-bisikan supaya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujiannya apa saja nih Bu Reni? Ternyata ujiannya itu berlangsung ini berturut-turut 3 hari. Ya, 3 hari Ustaz. ya. Oh. Jadi waktu itu setan bilang, ini Nabi Ayub ini dia taat sama Allah itu karena hartanya banyak. Anaknya taat gitu ya. Anaknya juga banyak gitu ya. Nah, yang pertama ya, karena hartanya banyak akhirnya sama Allah Subhanahu wa taala si kebun dan binatang ternaknya itu langsung diambil. Oh, diambil hartanya gitu. Diambil, maksudnya pada meninggal gitu ya, kena wabah, kemudian juga kebun-kebunnya rusak lah gitu ya. Sementara kebun tetangganya tidak gitu. Hanya punyanya Nabi Ayub saja gitu ya. Nah, ternyata di hari pertama ketika hartanya hilang ya, kebun dan binatang ternaknya, apa yang terjadi coba? Apa Ustaz deh? Nah, ternyata Nabi Ayub sedih nggak?
Enggak, pastinya ya. Karena mungkin itu punya Allah maka diambil lagi sama Allah mungkin ya Ustaz ya. Betul benar ya. Justru Nabi Ayub itu menambah ibadahnya jadi 2 kali lipat. Masya Allah, Ini luar biasa Nabi luar Ayub. biasa ya, betul, Ya, betul. justru kalau kita mah mungkin sedih gitu ya, pasti apa ya, stres gitu ya. Jangankan diambil semua mungkin Ustaz, karena kita manusia biasa ya Ustaz ya, ketika satu aja mungkin ya dari rezeki Allah ambil, mungkin akan terasa ih kenapa ya, ada apa ya, gitu seperti itu. Bahkan ada yang berprasangka buruk ya. Betul. Sama Allah teh kenapa sih nggak adil gitu, Allah teh gitu. Nah, ini bagi seorang muslim tidak boleh ya. Jadi justru Nabi Ayub menambah ibadahnya 2 kali lipat ya. Nah kemudian ya setan bilang lagi, oh Nabi Ayub ini masih beribadah karena anaknya soleh, anaknya banyak gitu ya. Nah kemudian di hari kedua nih Pureni ya, di Magnum 12 anaknya tadi yang soleh tadi meninggal juga. Ya Allah, jadi sudah diambil 12 kembali anak. rezekinya, diambil juga anaknya ya Ustaz ya. Ini kalau menurut Ustaz Khalid ya, waktu itu katanya 12 anaknya Nabi Ayub itu sedang makan. Oh. Sedang makan dalam satu ruangan ya, kemudian si atapnya itu roboh menimpa Anaknya. 12 anaknya ini sehingga semuanya meninggal dunia ya. Sedih nggak? Pasti kalau sebagai manusia biasa pasti sedih Ustaz. Nabi Ayub Mungkin karena keimanannya mungkin yang kuat ada, ya Ustaz ya, ada betul, kesedihan, betul, ya, betul. ada kesedihan karena Nabi Ayub juga manusia biasa ya. Jangankan 12 anak mungkin ya, kalau kita aja satu aja ya, Iya. anak meninggal pasti sedihnya luar biasa. Nabi Ayub tidak, justru tadi menambah lagi ibadahnya 2 kali lipat lagi. Ibadahnya bertambah lagi. Ya, jadi ketika diuji justru ibadahnya semakin meningkat. Keimanannya ya. Semakin meningkat dan kuat mungkin ya Ustaz Ingin ya. semakin dekat dengan Allah lagi, gitu Masya ya. Allah. Dan Nabi Ayub menyadari bahwa hartanya ini adalah punya Allah, gitu ya. Sehingga ketika Allah ngambil, ya sudah, gitu ya. Tinggal Nabi Ayub beribadah saja, gitu ya. Tidak masalah, gitu, karena semua hartanya adalah milik Allah. Begitupun anak-anaknya yang 12 itu adalah titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika anaknya diambil oleh Allah, ya udah Nabi Ayub tingkatkan lagi ibadahnya, gitu ya. Nah kemudian setan lagi ya mengganggu lagi. Oh ini Nabi Ayub masih dia beribadah taat kepada Allah karena fisiknya sehat. Nah ini yang paling berat nih Bu Reni ya bagi Nabi Ayub ya, yaitu sakit jasadnya ya. Tidak disebutkan sakitnya seperti apa ya, yang jelas dijauhi oleh sahabat dan keluarganya. Mungkin kayak corona mungkin Bu Reni ya. Iya, Allah. Coba kalau misalkan kita aja ya ada apa ya, waktu di Wuhan gitu ya, ada orang yang kena corona, pasti dia tidak mau mendekatinya, Betul. menjauhinya gitu ya. Nah Nabi Ayub pun demikian ya, dijauhi oleh sahabat dan keluarganya. Nah yang tersisa oleh Nabi Ayub itu adalah ini, hati dan lisannya. Hati dan lisannya itu masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu orang lagi yang setia menemani Nabi Ayub yaitu siapa? Istrinya. Istrinya, Masya Betul, Allah. ya pinter anak-anak di Bandung. Jadi Bapak. Ustaz ujiannya luar biasa ya Ustaz Luar ya. biasa. Sudah diambil kembali hartanya yang Allah titipkan, kemudian amanah Hari, 12 3 hari ya. ya berturut-turut ya Ustaz ya. Berturut-turut, ya. Kemudian 12 anaknya yang Allah amanahkan pun diambil. Kemudian setelah itu jiwa raganya pun Jasadnya, Allah fisiknya. betul jasadnya, fisiknya Allah berikan ujian juga berupa penyakit seperti itu, sehingga Nabi Ayub saat itu ditinggalkan oleh para sahabatnya, yang tersisa hanya istrinya yang Ya, setia istri. menemani. Istrinya siapa ya? Istrinya siapa Ustaz? Ibu Ayub Oh, kayaknya. Ibu Ayub. Namanya Bapak lupa lagi istrinya Nabi Ayub. Namanya itu siapa? Rahma. Namanya Rahmah, Rahmah. betul. Masya Allah, Allah, luar ya. biasa nih. Bapak jadi pingin jadi murid saja kalau gini mah para pinter mah ya. Oke. Selanjutnya Ustaz. Nah lanjut lagi ya. Nah ini tadi ya. Jadi ketika ujian-ujian itu menimpa Nabi Ayub, justru ibadah Nabi Ayub itu bertambah 2 kali lipat. Nah begitupun dengan kondisi saat ini ya, Imagnum, ketika corona masih melanda kita, seharusnya apa Bu Rani kalau lihat dari Nabi Ayub? Mungkin keimanan kita semakin kuat, nah itu diperlihatkan dalam bentuk ibadah kita yang semakin meningkat. Kalau biasanya kita hanya melaksanakan sholat fardu 5 waktu, mungkin ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah lainnya dan amalan-amalan sunnah lainnya. Baca Seperti itu Quran ya Ustaz ya. ya, meningkat. Betul.
sedekah tilawahnya juga meningkat ya. Iya, betul, Karena betul. kan banyak orang yang kesusahan terkena saat ini betul ya. terkena dari dampak pandemi ini ya Ustaz ya. Apalagi sebentar lagi bulan Ramadan ya. Nah, Insya Allah nanti salah satu program di sekolah juga kita akan ini ya berbagi. Ketika Ramadan kita kumpulkan harta kita, kemudian nanti menjelang Idul Fitri akan kita bagikan kepada yang tidak mampu ya. Jadi ini anak-anak ya, ibadah Nabi Ayub, masya Allah ya, bertambah 2 kali lipat ya. Jadi ini sebuah evaluasi ya bagi Bapak, bagi Bu Reni, bagi guru-guru level 4, guru-guru cendekia muda ya, dan juga Imagnum. Seharusnya dengan musibah ini ibadah kita harus ditingkatkan ya. Kita harus semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian lanjut lagi Bu Reni. Oke. Nah, ini ya tadi ya hanya ditemani oleh istrinya saja yang tetap setia ya. Teman-temannya yang tadinya dekat dengan Nabi Ayub gitu ya, apalagi Nabi Ayub kan tadi kaya ya. Pasti kalau orang kaya itu Banyak yang mendekati ya Ustaz ya. banyak dekat ya, ada yang pinjam duit, ada yang apalagi Bu Reni minta ditraktir. Kemudian apalagi ya? Banyak lah ya, pasti temannya banyak ya. Nah, namun ya, nah ini istrinya juga ternyata lama-lama gitu ya, lama-lama mengeluh juga Bu Reni ya, Imagnum. Karena Nabi Ayub ini sakitnya itu lumayan lama. Iya. Kalau kita corona tadi berapa lama Bu Reni? Baru berapa Kurang lama? lebih nih kita kan waktu itu sebelum Ramadan Ustaz, dan sekarang mau bertemu lagi Ramadan kurang lebih 1 tahun Ustaz. Tahun. Betul. Nah, kalau Nabi Ayub ada yang tahu nggak ya? Nah, kita tanya lagi ya. Kita tanya lagi. 18 tahun. 18. 7 tahun. Oke, oke. Nabi Ayub Heeh. hidup dalam kesenangan itu 80 tahun, sedangkan hidup dengan penyakitnya adalah 7 tahun. Oh iya, ini harus ada yang diubah. Bu Reni coba slide. Kenapa? Slide-nya ini dipajukan dulu. Ada yang salah di modul ya? Eh, Nah, ini diganti ya anak-anak. Mohon maaf yang di modul diupdate ya, diupdate di ini ya, di materi pembelajaran hari ini. Jadi sakitnya itu Nabi Ayub mendapatkan kesenangannya itu 20 tahun, bukan 80 ya. Ini menurut Ustadz Adi Hidayat juga dan buku yang Bapak baca ya, Sejarah Nabi Jadi karya boleh Ibnu Katsir. dibetulkan di Ya, di itunya, modul Ustaz, ya. di modulnya ya. Jadi Boleh 20 dicatat tahun. di modulnya dibetulkan. Jadi 20 tahun itu ketika Nabi Ayub kaya, anaknya banyak, kemudian apalagi tadi teh? Diberikan harta yang Kesehatannya melimpah, betul. lagi apa ya, lagi bugar gitu ya. Di 20 tahun sementara sakitnya tadi baru 7 ya. 7 Ustaz. tahun ya, baru 7 tahun. Istrinya mengeluh ya kepada Nabi Ayub, "Bukankah engkau ini kan seorang nabi? Ya, kalau engkau angkat tanganmu kepada Allah pasti akan dikabulkan." Nah, inilah kelebihan para nabi ya. Kalau mereka berdoa pasti akan langsung dikabulkan. Begitupun dengan Nabi Muhammad ya, kalau dia berdoa pasti langsung dikabulkan ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh ya tentang Nabi Muhammad di Sirah Nabawiyah. Nah, Nabi Ayub juga begitu ya, istrinya mengeluh ya. Nah, kemudian Nabi Ayub ini bertanya kepada istrinya, "Berapa lama aku hidup dalam kesenangan?" Ya. Istrinya menjawab 20 tahun. Nah, kemudian berapa lama sakit gitu ya, sakit cobaan dari Allah ini, tanya Nabi Ayub kepada istrinya. Nah, istrinya menjawab baru 7 tahun. Ya, lanjut coba, ini jawaban Nabi Ayub ini luar biasa sekali ya. Nah, perbandingan waktu itu ya, perbandingan waktu ya membuat Nabi Ayub malu, boleh ini ya. Jadi ini dikasih garis besar ya, malu gitu ya. Malu untuk meminta kepada Allah ya supaya ujiannya dihentikan ya. Menurutnya yang beliau alami itu tidak sebanding dengan kenikmatan yang diberikan Allah gitu ya. Nah, Nabi Ayub pinginnya nantilah kalau sudah sebanding gitu ya, sudah 20 tahun baru dia akan berdoa kepada Allah. Ini mah kan perbandingan 20 tahun dengan 7 ya 7 Ustaz ya. tahun Betul. gitu ya. Nah, makanya Nabi Ayub masih malu gitu. Malulah nanti saja gitu ya. Nah, tetapi nih ya, ada yang kemudian membuat Nabi Ayub kemudian mengangkat tangannya gitu ya. Apa coba ya? Kita klik lagi. Nah, ya. Ini tolong digaris besar ya. Nabi Ayub ya, ketika sakitnya Nabi Ayub itu mengganggu ibadahnya. Jadi sakitnya itu sampai mengganggu ibadahnya. Jadi ibadahnya Sampai tidak jadi bisa ibadah mungkin Ustaz begitu jadi ya. susah. Ya, tidak bisa ibadah susah gitu ya. Istilahnya jadi tidak sempurna ya. Misalkan kalau kita sholat kemudian punten ya, misalkan bapak kan
punya penyakit ya, kambuhan ya, asam urat. Kalau sakit asam urat, anak-anak itu kalau mau gerak gitu Sujud ya Ustaz atau ruku ya. Ruku ya, itu kaki itu beratnya susah luar biasa gitu ya. Nah, Nabi Ayub tentunya lebih ini ya, ujiannya lebih berat gitu ya daripada sekedar sakit asam urat tadinya. Nah, kemudian ya karena mengganggu ibadahnya Nabi Ayub sakitnya. Nah, kemudian berdoalah Nabi Ayub ya. Doanya ada di surat apa ini juga kayaknya harus dihafalkan nih, doa ini bagus Bu Dani ya. Surat apa Jadi Ustaz? kalau kita sedang ditimpa musibah, ini doanya pendek ya, dalam surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya ayat ke 83 ya. Robbi ya, ini doanya ya. Robbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin ya. Jadi Robbahu di sini ya, kalau Ustaz. Kenapa? Artinya Artinya ya. Ya Tuhanku ya Robbi, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Penyakit tersebut akhirnya diangkat oleh Allah. Nah, betul. Jadi ini Kinan, doanya. terima kasih Kinan. Jadi kayaknya doa ini harus dihafalkan ya ketika Surat kita sedang Al-Anbiya sakit. ayat berapa Ustaz? Ayat 83. 83. Dihafalkan ya, kemudian kita berkeyakinan kepada Allah bahwa doa kita akan dikabulkan ya. Jadi alasannya Nabi Ayub tadi ya berdoa itu karena ibadahnya sudah mengganggu ya. Sehingga kemudian Nabi Ayub berdoa ya. Kita pun demikian ya, kalau misalkan ada sesuatu yang mengganggu ibadah kita sehingga tidak sempurna, maka ini doanya. Jadi alasan Nabi Ayub itu berdoa kepada Allah karena ibadahnya yang terganggu. Tidak sempurna ya. Jadi sedih Nabi Ayub gitu ya, karena ibadahnya tidak sempurna. Nah, kemudian ya tidak lama kemudian, nah ini kan tadi ya bahwa doa seorang nabi itu pasti langsung dikabulkan ya. Tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan, kemudian juga mengembalikan lagi seluruh kekayaannya. Ya, coba lanjutkan lagi Bu Reni ya. Nah, ini tadi ya. Ini doanya ada di sini, lupa. Masya Allah. Ini doanya ada ya. Itu yang berwarna hijau ya. Itu dari Robbahu, itu diganti ya. Kalau Ustaz Adi Hidayat semalam Bapak dengar jadi Robbi ya. Robbi anni karena Robbi Tuhanku ya Ustaz ya. Betul. Jadi dari Robbi ya. Jadi dari Ani diambilnya ya. Robbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin ya. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Kau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang ya. Nah, kemudian begitu Nabi Ayub berdoa, fastajabna ya, langsung Allah kabulkan. Jadi kalau huruf fa itu seketika gitu Bu Reni ya, kayak surat Al-Insyirah tuh. Innama'al alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al. Jadi bahwa setelah kesulitan langsung Allah bilang pasti ada kemudahan. Jadi, begitupun di sini ya, karena pakai huruf fa itu langsung Allah perkenankan doanya. Dan kemudian Allah lipat gandakan lagi. Jadi semua yang hilang dari Nabi Ayub tadi ya dikembalikan lagi gitu kembalikan lagi ya. Kita lihat lagi apa saja yang dikembalikan kepada Nabi Ayub ya. Nah, ini tadi ya. Jadi setannya gagal gitu ya, bahwa Nabi Ayub itu emang betul-betul hamba yang terbaik ya, selalu dekat kepada Allah. Apapun kondisinya, lagi kaya, lagi miskin gitu ya, lagi senang, lagi susah, Nabi Ayub selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Begitupun kita ya, ini pelajaran sangat berharga dari Nabi Ayub. Lanjut lagi sedikit Bu Reni. Ya. Nah, Allah mengembalikan semua hartanya. Termasuk tadi anak-anaknya yang 12 tadi Bu Reni ya, kan sudah meninggal ya. Kemudian Allah ganti istrinya itu nanti hamil lagi. Dan kata Ustaz Adi Hidayat ya, pembahasannya itu ketika mengganti anaknya yang hilang itu, ketika hamil itu nanti pas lahir itu kembar Bu Reni. Jadi sekali lahir tuh melahirkan kembar. Enggak hanya satu gitu ya Ustaz ya. Dua berarti berapa kali? 12 berarti 6 kali ya Ustaz ya. 6 kali ya. 6 kali setiap melahirkan kembar. Diganti lagi jadi anaknya 12 lagi gitu ya. Solih lagi semua. Kemudian
Apalagi tadi yang hilang harta kekayaannya. Harta kekayaannya pun Allah ganti lagi ya. Begitu Nabi Ayub itu sembuh, nah orang-orang sahabatnya yang tadinya menjauhi Mendekati lagi begitu Ustaz ya. Ada yang ngasih ngasih emas, ada yang ngasih buah-buahan, sakampung lah istilahnya gitu ya. Satu kampung temannya Nabi Ayub itu yang banyak itu istilahnya kalau sekarang kalau ada yang sakit saya ditengok ya. Ditengok betul. Nah, kalau nengok kan pasti orang tuh bawa apa? Makanan. Bawa makanan, gitu. bawa amplop, Buah-buahan. ya, uang gitu. Nah begitu Nabi Ayub ya ditengok oleh seluruh sahabatnya ya, sehingga kemudian harta Nabi Ayub yang hilang itu justru jadi bertambah lagi ya. Masya Allah ya, bertambah lagi 2 kali lipat harta, jadi lebih kaya lagi ya, luar biasa ya. Terus apa lagi tadi? Binatang ternak ya, binatang ternak dan kebunnya itu pun Allah ganti gitu ya. Ini luar biasa ya Nabi Ayub ya. Terus ada lagi nggak boleh ini? Habis kayaknya. Ini worksheet yang harus ini kan ya, harus dikerjakan ya, ya. Terutama ini yang poin bawah ya. Apa yang akan kalian lakukan nih setelah mengetahui kisah Nabi Ayub? Jadi mungkin kalau yang poin bawah itu apa yang Aksinya, anak-anak ya? Imagnum semua nih akan lakukan di saat pandemi seperti ini ya, betul, setelah ya. kalian mengetahui kisah dari Nabi Ayub. Misalkan apa alaihissalam. Bu Reni? Misalkan kalau Bu Reni kira-kira apa nih setelah dengar Nabi Ayub? Tadi Ustaz belajar dari kisah Nabi Ayub, yang pertama Bu Reni akan menambah keimanan dan dengan salah satunya menambah ibadah-ibadah lagi. Misalkan kalau setiap hari biasanya baca Qur'annya hanya sekali 2 kali, tapi saat ini ketika kita meluangkan waktu, menjadwalkan waktu, jadi ditambah lagi baca Qur'annya, tilawahnya, kemudian melakukan salat-salat sunnah, kemudian juga saum-saum sunnah seperti itu. Nah itu ya, kalau Bu Reni ya pingin seperti itu ya, menambah ibadahnya. Nah kalau kalian silahkan ya, kira-kira apa nih yang akan kalian lakukan setelah tahu kisah Nabi Ayub ya. Kalau yang atas sama gampang lah ya, tentang Nabi Ayub, tentang ujiannya, sikap Nabi Ayub. Tapi poin penting yang ingin Bapak ketahui dari kalian adalah yang di bawah itu ya. Apa yang kalian lakukan setelah tahu kisah Nabi Ayub. Udah segini Bu Reni ya. Iya, Cukup, alhamdulillah ya? Ustaz, terima kasih ini ilmu yang sangat wawasan dan pengetahuan yang sangat luar biasa untuk anak-anak Imagnum yang keren nih. Apalagi bertepatan dengan saat ini pun kita sedang Allah uji dengan virus ya Ustaz ya, dengan pandemi ini. Nah, tapi Ustaz, sebelum nanti kita akan ada sesi tanya nih dengan Ananda Imagnum semua. Tapi sebelumnya, Bu Reni yang mau bertanya terlebih dahulu Ustaz. Tadi kan Ustaz tuh Allah itu memberikan karunia kepada Nabi Ayub. Selain hartanya yang melimpah, Allah juga ternyata Nabi Ayub itu mempunyai budak yang sangat banyak ya Ustaz ya. Nah, mungkin anak-anak Imagnum juga penasaran nih Ustaz, budak itu apa sih? Kemudian apa sih bedanya budak dengan taruhlah kalau sekarang di Indonesia tidak ada yang namanya budak ya Ustaz ya. Adanya itu biasanya itu yang membantu atau yang menemani. Nah, apa sih budak itu apa Ustaz? Kemudian adakah perbedaan budak dengan saudara-saudara kita yang membantu di rumah seperti itu? Ya baik. Jadi budak kalau zaman sekarang sudah tidak ada ya, sudah dihapuskan lah ya, gitu ya. Sudah dihapuskan, tidak ada. Nah kalau budak itu Bu Reni, dia tidak bebas. Maksudnya Ya, gimana Ustaz? Tidak bebas karena dia dibeli, dibeli oleh seseorang. Nah berarti seseorang itulah yang memperlakukan budak, terserah mau diapakan itu bebas gitu ya, karena dia si budak itu kayak barang aja Bu Reni ya. Karena diperjualbelikan itu Ustaz ya. Jadi milik orang yang menjualnya, terserah mau diapain. Cuman kalau zaman dulu ya terserah, misalkan kalau Nabi Ayub gitu ya, berarti kan tadi suruh mengurus ternaknya, mengurus kebun-kebunnya, mengurus anak-anaknya gitu ya. Nah itu budak. Jadi perbedaannya mereka tidak bebas hidupnya. Ya, kalau kita kan bebas gitu ya. Nah itu perbedaan budak ya. Nah kalau kalau sekarang ya berarti memang sudah tidak ada ya Ustaz ya budak. Paling yang ada sekarang mah ya pembantu, tapi beda ya kalau pembantu atau apa sih istilahnya Bu Reni? Iya, khodimat. Kalau khodimat mah sekarang dia kan bebas gitu kan. Pekerja gitu ya, jadi pekerjaan gitu ya. Kalau dulu mah mereka bahkan
kalau di zaman Nabi Muhammad kayak Bilal gitu, itu kan disiksa sama tuannya. Terserah yang memiliki budak yang mau diapain gitu ya. Jadi bersyukur ya kita bahwa zaman perbudakan sudah dihilangkan. Alhamdulillah ya Ustaz ya. Di zaman Nabi Muhammad ya sudah dihapuskan gitu ya. Oke, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Jadi anak-anak Imam sudah bisa membedakan ya, dan sudah mengetahui apa sih itu budak gitu. Karena kan tadi ada Tapi kata kalau Ustaz, dalam bahasa Sunda beda lagi Bu Reni ya. kalau bahasa Sunda Bahasa Sunda budak ada itu istilah anak budak. Ustaz, betul. Nah, Ustaz, kita akan buka sesi tanya jawab sebentar ya Ustaz ya, 4 menit saja. Barangkali dari anak-anak Imam yang keren ini ada yang mau ditanyakan dari penjelasan Ustaz Jumadi yang sudah tadi dikemukakan. Nah, yang mau bertanya silakan boleh tekan simbol angkat tangannya. Tuh, siapa? Yang Boleh pertama ada Atifa, siapa? Oh, Zaini. Zaini, Mangga Zaini, ada yang mau ditanyakan ke Ustaz Jumadi? Kepencet Bu. Oh, kepencet. Oke, selanjutnya Bu Reni beri kesempatan buat Asya. Ayo Asya. Kepencet juga ini kayaknya. Halo Asya. Ya, Ibu. Iya, mau ada yang ditanyakan ke Ustaz Jumadi? Ya. Sudah paham kayaknya Bu Reni ya. Sudah. Nggak ada? Nggak ada Ibu. Oh, nggak ada. Alhamdulillah. Oh, siapa tadi? Oh, Rakata. Ada apa Rakata? Worksheetnya. Oh, bertanya tentang worksheet. Ini worksheetnya yang ini ada yang di layar ini. Tapi yang ini yang kumpulan worksheetnya nggak sama. Coba Iya. ya. Coba boleh perlihatkan Rakata? Saya. Ya, ada di kumpulan worksheet ya. Punten gambarnya agak sedikit berbeda dengan yang ini ya, tapi isinya sama. Gambarnya aja tampilannya yang beda. Oh. Coba liatin Rakata coba diperlihatkan ke teman-temannya. mana. Nah, Apa judulnya? Nabi Ayub, betul Bu Reni? kisah. Nah, Ya, iya betul. betul. Ya, Betul betul yang yang itu. itu ya. Dah. Dapat. Oke, Imagnum, adakah yang mau ditanyakan mengenai kisah Nabi Ayub alaihissalam ini? Siapa? Al-Fahri. Al-Fahri. Al-Fahri, ada yang mau Izin ke ditanyakan? toilet. Boleh. Dikirain Kinan, apa? boleh terakhir ya, Kinan. Ada yang mau ditanyakan Kinan? Ini mau apa? Mau sholat dua. Jadi ujian tuh ada dua ya, ujian penderitaan sama ujian kesenangan. Masya Allah, ini pertanyaannya keren sekali Ustadz Jumadi. Jadi Ustadz, menurut Kina nih, jadi katanya ujian itu ada dua. Iya, Jadi iya. ujian itu tidak hanya kesakitan, penderitaan, tapi juga Allah berikan rezeki yang melimpah, itu juga Iya, ujian betul. ya. Bagaimana Ustadz? Nah, kalau Nabi Ayub mah dua ujian ini sukses ya. Beliau tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah ada yang kaya raya ya, diuji dengan kesenangan tetapi dia justru jadi Tidak iman sombong kepada Allah ya ya. Ustadz ya. Tidak dekat dengan Allah. Misalkan siapa? Korun Iya. ya, kemudian siapa lagi? Atau Raja Fir'aun. Fir'aun juga ya, dia diuji dengan kesenangan-kesenangan. Tapi justru kesenangan yang mereka dapatkan membuat mereka jadi Lebih jauh ya, jauh terhadap jadi Allah. ini ya, jadi apa? Tidak mau beribadah kepada Allah. Bahkan Firaun kan dia ngaku dirinya sebagai Tuhan. gitu ya. Jadi betul ya, ada ujian kesenangan, ada ujian dengan tadi sakit gitu ya, atau apa tadi namanya penderitaan. Penderitaan, betul. Ya, yang jelas Nabi Ayub dua-duanya ya, ketika diuji dengan kesenangan, diuji dengan penderitaan, Nabi Ayub tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ayub menjadi hamba yang terbaik ya, karena kondisi apapun Nabi Ayub tetap sabar, tetap beribadah. Bahkan ibadahnya menjadi 2 kali lipat ketika dalam kondisi kesusahan ya. Begitu. Terima kasih. Al-Fahri barusannya. Kinan, Oh, Kinan. Kinan. Inan gak ngangkat tangan. Masih lah. Satu lagi mungkin boleh nih. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, Rakata lagi. Apa Rakata? Nabi Ayub Saya sakit apa? Mau nanya. Iya. Rakata dulu Nabi boleh. Ayub sakit apa, Pak? Oh, Nabi Ayub sakit apa Ustaz? Diuji dengan penyakit apa?
Ya, nah anak-anak mungkin kalau dulu Bapak juga suka ini ya, ternyata ada yang berpendapat penyakit kulit katanya ya. Tetapi ternyata semalam coba Bapak dicek gitu ya, ternyata tidak disebutkan sakitnya. Yang jelas jasadnya itu sakit gitu ya, sehingga membuat sahabat-sahabat itu tidak mau dekat dengan Nabi Ayub. Ya, tidak disebutkan sakitnya apa, yang jelas membuat jasadnya itu menjadi rusak gitu ya, jasadnya menjadi rusak sehingga tidak ada yang mau mendekati Nabi Ayub alaihissalam. Ya kalau kayak corona lah gitu ya, misalkan seseorang kena corona, coba Bu Reni mau nggak nengok misalkan gitu ya, pasti kan ada mendoakan dari kejauhan takut, mungkin gitu ya, ya. takut gitu ya. Nah begitu pun dulu ya Nabi Ayub, ketika misalkan Nabi Ayub mereka nggak pada mau nengok gitu ya, karena takut tertular itu gitu ya. Betul-betul. Begitu ya. Oke. Jadi Rakata untuk penyakitnya sebenarnya ada beberapa kisah yang mengisahkan penyakit kulit, tapi ini harus kita cari tahu lebih dalam lagi betul atau tidaknya. Tapi intinya Allah uji Nabi Ayub sakit itu dengan penyakit yang sangat luar biasa, sehingga ketika ada orang yang mendekati itu tertular seperti itu. Jadi hanya tersisa tadi hatinya ya Ustaz ya. Hati dan mulutnya. Hati dan Terus mulutnya. berzikir. Jadi semua jasad Nabi Ayub alaihissalam itu terkena penyakit, hanya hati dan mulutnya yang masih sehat, sehingga tetap bisa berzikir dan beribadah kepada Allah. Oke, demikian Rakata. Next tadi terakhir ada Atifah. Tidak ada Ibu. Oh, oke. Anak-anak Magnum yang keren, mungkin karena tidak ada lagi pertanyaan ya, demikian mungkin kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Setelah ini kalian bisa mengerjakan learning kit mengenai Nabi Ayub alaihissalam. Oke, setelah ini kita akan Umi ya, di 2 menit lagi. Tapi nanti setelah Umi, di sela-sela waktu istirahat kalian boleh mengerjakan learning kit Nabi Ayub alaihissalam. Ustadz, sebelum ditutup, boleh disimpulkan Ustadz tadi? Ya, kesimpulannya ya, kondisi saat ini harus kita gunakan untuk lebih dekat dengan Allah ya. Kalau bisa tingkatkan ibadahnya menjadi 2 kali lipat seperti Nabi Ayub. Ya. Demikian Bu Eni. Oke, terima kasih Sama-sama, jazakallah khair Bu Eni, Ustadz di Jumadi Bandung juga, yang sudah ya, sharing jazakallah. mengenai kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nah, anak-anak Imam sebelum ditutup mungkin boleh disimpulkan dari tadi yang kisah Nabi Ayub alaihissalam ya. Nabi Ayub merupakan salah satu utusan Allah yang Allah utus untuk mensyiarkan ajaran Allah. Namun Allah yang pertama mengkaruniakan kepada Nabi Ayub dengan fisik yang sehat, yang bugar. Kemudian Allah juga memberikan harta yang sangat melimpah, termasuk anak-anaknya yang semuanya laki-laki yang luar biasa soleh ya. Nah, betul tadi kata Kinan bahwasanya karunia Allah harta, kemudian anak-anak, kemudian penyakit atau penderitaan itu merupakan semuanya merupakan ujian. Nah, setelah Nabi Ayub sama Allah dikaruniakan beberapa banyak sekali karunia, Allah uji kemudian Nabi Ayub dengan penyakit ya. Kemudian anaknya pun sama Allah diambil yang sudah diamanahkan. Kemudian hartanya yang sudah Allah titipkan kepada Nabi Ayub pun diambil. Namun di kedua ujian ini Nabi Ayub tidak membuat Nabi Allah ini tidak membuat berkurang rasa iman kepada Allah. Bahkan ketika diuji dengan penderitaan, dengan penyakit dan rasa sakit ya, ketika anak-anaknya meninggal, Nabi Ayub semakin menambah keimanan dan ibadahnya kepada Allah. Kemudian juga tadi bahwasanya Nabi Ayub berdoa kepada Allah ingin disembuhkan karena rasa sakitnya itu sudah mengganggu ibadahnya. Namun ada yang harus kita ketahui bahwasanya selaku hamba Allah berdoa itu merupakan keharusan ya Ustaz ya. Bahkan Allah sempat berfirman, bahkan Allah berfirman atau dalam sebuah hadis ya Ustaz ya, bahwasanya hamba yang paling sombong, yang Allah anggap hamba yang paling sombong adalah hamba yang tidak berdoa kepada Allah. Jadi kita selaku hamba Allah yang suatu saat keimanan dan itu naik turun ya Ustaz ya. Yuk kita sama-sama berdoa sama Allah, apalagi di tengah pandemi seperti ini, agar tetap diberikan keimanan, kekuatan, kesabaran dan kesabaran untuk menghadapi pandemi seperti ini.
Demikian anak-anak Imagnum yang keren, saleh-salehan pembelajaran di pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Kita tutup pertemuan di pagi hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Terima kasih sekali lagi Ustaz Jumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang semuanya boleh live dari meeting ini untuk mengikuti Umi ya. Kita mengikuti Umi. Ya, silahkan boleh. Oh iya, Ustaz Jumadinya sudah pergi. Sudah hilang.